Ini pembahasan untuk mengenai Fourier. Nah, Fourier yang dimaksud alun saya nggak paham. Mau ngebahas deret atau transformasi, jadi saya bahas keduanya. Bedanya apa nanti kita lihat di sini. Jadi ada deret Fourier dan ada transformasi Fourier. Biasanya dalam pengolahan sinyal yang sering dipakai itu adalah transformasi Fourier. Jadi memang fungsinya digunakan untuk menganalisis sinyal dengan melibatkan frekuensi, kemudian bentuknya sinyalnya kontinu tapi non-periodik. Kemudian untuk mempelajari interaksi antara sinyal kontinu dan diskrit memang biasanya, jadi transformasi Fourier ini. Kemudian transformasi Fourier, jadi memang dia transformasi dari bentuk sinyal Ft menjadi F omega. Omega ini kan memang menyimpulkan bentuk frekuensi, di mana perubahannya adalah untuk menjadi dari Ft menjadi F omega itu adalah integral dari minus theta hingga menjadi theta hingga, di mana Ft dikali dengan E min J omega dt. Nah, E pangkat min J omega T ini adalah kalau dikonversikan dalam bentuk ini persamaan biasa bentuknya seperti ini. Jadi cos omega T min J sin omega T. Jadi kalau diubah ke bentuk biasa F omega atau transformasi Fourier dari Ft bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, bentuk-bentuk sifat perubahannya seperti apa? Biasanya itu ngikutin tabel. Jadi nanti ada tabel transformasi Fourier. Nah, kita menyesuaikan dengan tabel yang ada. Tabelnya kayak apa? Biasanya bisa kita googling atau kita lihat di tempat di bahasan lain misalnya. Soalnya semua referensi sama. Kemudian ada deret Fourier. Nah, bedanya kalau deret Fourier itu uraian deret yang merupakan fungsi periodik. Nah, maksudnya fungsi periodik di sini biasanya diisi oleh fungsi sin, x, dan cos x atau fungsi eksponensial. Di mana fungsi fx ini biasanya dikatakan periodik dengan periode t lebih besar dari 0. Dan fx plus minus T atau periodenya sama dengan fx. Nah, maksudnya jadi fx atau sinyal aslinya saat periodenya ditambah dengan T atau periodenya dikurangi dengan T, bentuk sinyalnya akan tetap sama. Jadi misalnya dari interval 0 sampai 2V itu bentuk sinyal sinus. Nanti dari 2V sampai 4V juga bentuk sinus yang sama. Jadi berulang, itu maksudnya periodik. Nah, suatu fungsi fx diuraikan dalam bentuk deret Fourier. Bentuknya seperti ini kira-kira bentuk deretnya. Ada beberapa yang perlu kita cari, yaitu ada nilai A0-nya, AN-nya, kemudian BN-nya. Nah, di sini juga ada L. L di sini adalah setengah dari periode. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, contoh dari deret Fourier dan transformasi Fourier di sini kita bahas contoh untuk soal deret Fourier dulu. Jadi, jika diketahui suatu sinyal fx seperti terlampir kemudian memiliki periode 2V. Nah, ini sinyalnya kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi, dari periode ini kalau ngikutin ini, jadi dari min V sampai 0 itu dia nilainya 1. Kemudian dari 0 sampai V dia nilainya 0. Berarti satu periodenya itu yang bernilai 2V adalah dari minus V sampai V. Nah, dikatakan periodik jika plus V atau plus T plus satu periode, di mana satu periodenya 2V, jadi ini itu bentuknya sama dengan sinyal aslinya. Jadi di sini, dan di sini bentuk sinyalnya sama, itu dikatakan periodik. Nah, untuk deret Fourier yang kita cari pertama ada 3 hal yang perlu kita cari yang tadi saya juga bahas, adalah A0, AN, dan BN. Di mana A0 itu kita cari menggunakan fungsi integral biasa, nanti hasilnya sama dengan 1. Kemudian ini juga ada AN, nanti hasilnya adalah 0, BN juga sama, nanti hasilnya adalah ini. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam bentuk persamaan deret Fouriernya kira-kira seperti ini. Jadi hanya untuk kondisi N ganjil saja, karena kalau N-nya genap itu nilainya adalah 0. Kemudian ini contoh soal untuk transformasi Fourier. Jadi suatu sinyal eksponensial
Ft ini, dikata ini. Nah, Ft ini mau dikonversikan dalam bentuk F omega. Ft-nya kalau 0 hasilnya tetap 0, maka ini hanya untuk kondisi T lebih besar dari 0. Berarti intervalnya 0 sampai T hingga. E pangkat min T, dimana E min J omega T dt. Nah, ini nanti hasil konversinya adalah ini. Ini dari mana? Biasanya bisa kita lihat dari tabel transformasi Fourier.